Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Traka Saranjata dari kelas 11 IPA. Jadi di sini saya akan nge-vlog tentang proses pengaspalan di ruas jalan Sigi Padang Rabu. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya di sini sudah bersama salah satu pengawas, yaitu Mas Roy. Halo, perkenalkan nama saya Roy. Di sini saya sebagai konsultan pengawas. Nah, Mas Roy kan sebagai konsultan pengawas. Nah, tugas konsultan pengawas itu apa aja ya, Mas? Di sini kami mengawasi yaitu kualitinya atau kualitas dan kuantiti atau volume pekerjaan. Nah, ini kira-kira kita sedang berada di daerah mana? Kita sekarang ini berada di ruas jalan Gunung Sugih Padang Ratu, tepatnya di kilometer 20. Nah, proyek ini sudah dimulai sejak tanggal berapa, Mas? Untuk proyek ini sendiri, kontrak awal mulai kerja itu yaitu di bulan Maret tanggal 20. Nah, selesainya Untuk selesai diperkirakan di awal bulan Oktober. untuk panjang yang diperbaiki kira-kira berapa kilo, Mas? Untuk penanganan pada ruas ini yaitu di 2.300 meter. Itu terbagi di 6 segmen. Nah, kan ini proses pengaspalan. Kira-kira apa saja alat yang digunakan dalam proses ini? Untuk alat yang utama yaitu ada 3 ya. Yang pertama itu yaitu aspal finisher, yaitu untuk pengamparan aspalnya, dan ada 2 alat pemadat, yaitu yang pertama tandem roller dan yang kedua yaitu tire roller. Kenapa proses pengaspalan ini dilakukan pada malam hari? Ya, untuk kenapa dilakukannya malam hari, dikarenakan kita melakukan pengamparan itu selebar badan jalan, yaitu 4,5 meter. Nah, untuk dilakukannya join atau pengaspalan separuh-separuh itu tidak memungkinkan, karena minimal dapat dilaksanakannya perjalanan join itu minimal lebar jalannya 5 meter. Nah, kalau kita melakukan pengaspalan pada siang hari, kemungkinan itu akan sangat mengganggu pengguna jalan karena kita menutup jalan ini. Gitu. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tahapan proses pengaspalan, yaitu persiapan alat. Persiapan ini sangat penting supaya pekerjaan berjalan lancar dan hasilnya pun maksimal. Nah, sekarang kita sudah ada di proses pengaspalan. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ini ada mesin finisher dan juga ada truk yang sedang menuangkan aspal, yaitu dengan suhu yang cukup tinggi. Nah, mesin finisher ini digunakan untuk meratakan permukaan aspal yang sangat panas. Dia segera diratakan supaya aspal tidak memadat atau tidak bersih. Nah, di belakang saya juga di sana ada mesin pemadatan, digunakan untuk memadatkan aspal supaya jalannya tidak mudah retak dan berubah. Nah, simak proses pengaspalan selanjutnya. Dadah. Tahap pertama dalam proses pengaspalan dimulai dengan menyemprotkan aspal emulsi menggunakan mesin sprayer. Penyemprotan ini berfungsi sebagai perekat agar lapisan lama dapat terikat dengan baik pada lapisan baru yang akan dipasang. Dengan adanya lapisan perekat ini, aspal yang ditumpahkan di atasnya akan menempel lebih kuat dan tahan lama, sehingga kualitas jalan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan kokoh. Tahap kedua proses pengaspalan adalah menuangkan aspal panas dari mobil truk ke dalam mesin finisher. Truk berhenti di depan finisher lalu bak dimiringkan agar aspal mengalir perlahan. Finisher berfungsi meratakan, menerima dan menghamparkan aspal sesuai ketebalan dan lebar yang ditentukan. Setelah aspal dituangkan, suhunya dicek dengan termometer untuk menjaga kualitas. Aspal harus minimal 135 derajat agar mudah diratakan dan menempel dengan kuat. Aspal yang diturunkan dari bak truk terlebih dahulu ditampung di bucket mesin finisher agar alirannya lebih teratur dan tidak tercecer ke permukaan jalan.
Dari bucket, aspal dialirkan melalui conveyor menuju skid finisher, yaitu bagian belakang mesin yang berfungsi meratakan dan menghamparkan aspal sesuai dengan ketebalan serta lebar jalan yang telah direncanakan. Setelah finisher berjalan, para pekerja akan memperhatikan dengan cermat kondisi permukaan aspal yang baru keluar dari skid finisher. Jika terdapat bagian yang kasar, bergelombang, atau tidak rata, maka segera dirapikan dengan menggunakan skop. Kemudian ditaburi kembali aspal agar permukaan jalan menjadi rata dan padat. Tidak hanya itu, pekerja juga mengawasi kelurusan jalan, terutama pada bagian tepi atau samping-sampingnya. Apabila tidak sejajar atau bergeser dari garis yang sudah ditentukan, maka akan diluruskan menggunakan alat bantu seperti cangkul kecil supaya posisi jalan tetap presisi. Tidak lupa juga setelah diratakan oleh mesin finisher, yaitu lebar aspal diukur dengan menggunakan meteran apakah sudah sesuai. Setelah aspal dihamparkan dengan mesin finisher, dilakukan pemadatan awal menggunakan tandem roller, yaitu mesin gilas beroda baja seberat sekitar 2,5 ton. Roller ini melintasi permukaan aspal sebanyak 4 kali bolak-balik untuk memberikan tekanan yang merata. Setelah pemadatan awal dengan menggunakan tandem roller, tahap selanjutnya adalah pemadatan lanjut menggunakan tire roller atau gilas beroda karet dengan bobot sekitar 10 ton. Alat ini berfungsi menutup pori-pori kecil sekaligus memperkuat daya ikat antar partikel aspal. Proses pemadatan biasanya dilakukan sekitar 18 kali lintasan agar hasilnya benar-benar maksimal. Dengan tekanan yang besar dan merata, permukaan jalan menjadi lebih padat, halus, tidak mudah retak, serta mampu menahan beban kendaraan berat dalam waktu lama. Oh iya teman-teman, kira-kira berapa ya ketebalan aspal yang dipasang di jalan ini dan bagaimana cara mengukurnya supaya hasilnya tepat? Daripada kita penasaran, mari kita tanya saja kepada Mas Roy, pengawas yang berada di lapangan. Mas, mau tanya, kira-kira ketebalan aspalnya berapa ya? Nah, untuk pengamparan aspal ini yaitu ketebalannya 5 cm. Nah, untuk mengetahui 5 cm itu mengukurnya dengan apa? Nah, itu kita menggunakan ini stick. Ini kita setting di 6,2 cm untuk gemburnya. Nah, nanti setelah dipadatkan dia akan menjadi 5 cm. Nah, hasil itu gembur itu didapatkan dari hasil trial atau uji coba terlebih dahulu untuk mendapatkan ketebalan 5 cm tersebut. Oke Mas, terima kasih. Jadi, pengukuran dilakukan dengan menancapkan ujung stick berukuran 6,2 cm. Jika ujung stick menyentuh tanda, berarti ketebalannya telah sesuai. Setelah pemadatan, ketebalannya itu akan menjadi 5 cm. Jadi, itulah rangkaian proses pengaspalan malam ini, mulai dari penghamparan hingga pemadatan dengan tandem roller dan tire roller, agar jalan lebih kuat dan tahan lama. Sekarang saya melanjutkan perjalanan menuju rumah dinas Bupati untuk beristirahat setelah mendampingi pekerjaan ini. Oke teman-teman, nah sekian vlog dari saya. Begitu tadi proses dalam mengaspalan di ruas jalan Gunung Sugi Padang Ratu. Ternyata banyak sekali tahapan dan proses-proses dalam pengaspalan ya. Nah sekarang sudah 4:30, saya dan teman saya belum tidur. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, dadah.